Acara ini disponsori oleh saya sendiri pribadi, itu 1 bulan saya turun 16 kilo. Langsung. Dan itu tanpa efek samping karena saya benar-benar membenahi pola mindset saya. Langsing itu bonus, saya mau sehat. Itu dia, langsing itu bonus, jadi jangan dikejar kurusnya. Itu nggak berhasil. Nanti kurus dikit, makannya salah lagi. Targetnya itu sehat dulu. Kenapa ya? Makanan-makanan yang selama ini kita konsumsi dengan pola masak yang salah misalnya, penggorengannya itu dengan minyak berulang-ulang, itu yang justru jadi bikin bibit penyakit degeneratif di dalam tubuh. Jadi bonusnya langsing itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif spesial bersama Universitas Batuta, dan hari ini seperti biasa kita senantiasa datangkan ya seorang inspirator yang mungkin akan memberikan pengalaman hidupnya yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat kita semua. Hari ini spesial kita bersama Ibu Heni Purnama Dewi SEMSI. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Batuta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, ini spesial hari ini karena Ibu Heni ya lebih akrab ya. Ibu Heni ini adalah seorang owner dari komunitas Slim and Health Community. Mohon maaf Ibu, saya kebanyakan makan singkong, jadi agak susah ngomong bahasa Inggrisnya Ibu. Masya Allah. Ya, Ibu, sebelum lebih jauh kita berbicara tentang pengalaman Ibu, sedikit ini kita akan sampaikan bahwasanya Ibu ini adalah seorang aktivis untuk ibu-ibu atau pola makan sehat bagi para ibu-ibu nih, khusus ya? Iya. Ya, karena biasa nih, mohon maaf ini Ibu, kalau dulu waktu masih gadis, kinyis-kinyis, badannya langsing gitu. Ketika sudah, mohon maaf, melahirkan, mulailah itu jadi sedikit demi sedikit mendekati atlet sumo nih. Nah, kan kebanyakan para wanita kan seperti itu Ibu. Iya, benar. Dan ini Ibu Heni ini sangat luar biasa. Beliau ini salah satu owner dari komunitas yang kita sebutkan tadi, dan telah berhasil banyak membimbing para ibu-ibu untuk kembali ke berat badan yang ideal. Yes, betul sekali. Ini yang perlu kita cari pengalaman Ibu ini, kira-kira bagaimana kisahnya, langsung aja kita ngobrol Ibu. Iya. Ya, mohon maaf Ibu, ini mungkin dulu latar belakangnya terbentuk dari atau menjadi seorang owner komunitas tadi Ibu, itu bagaimana ceritanya Ibu? Iya, baik. Saya akan coba menjelaskan dari awal dulu. Itu setelah saya melahirkan anak ketiga, ini ceritanya itu. Jadi berat badan saya itu tidak seperti biasanya lagi. Anak pertama, kedua itu masih bisa kembali slim. Begitu habis melahirkan anak ketiga itu saya benar-benar tiba-tiba menjadi hampir kategori obesitas. Obesitas. Ya, itu lumayan besar ya angka berat badan saya pada saat itu, dan saya tuh penasaran. Ini kenapa? Kok bisa begini gitu kan? Nggak boleh. Sementara saya makan seperti biasa. Ternyata semakin bertambahnya usia itu metabolisme semakin menurun. Nah, bagaimana menyiasatinya? Akhirnya saya tuh mencoba belajar. Walaupun saya notabene-nya itu ilmu manajemen basic saya, tapi sedikit saya banting setir itu ke ilmu nutrisi demi mengembalikan body saya biar kembali seperti semula itu. Nah, akhirnya saya mempelajari, saya bedah jurnal, saya membaca, oh ternyata bukan obat-obatan, kemudian bukan juga minuman-minuman nutrisi yang dibuat itu. Ternyata semuanya itu dari makanan sehat yang ada di alam. Sesimpel itu, hanya bagaimana cara kita mengcombine dan bagaimana cara kita memasaknya. Oke, mohon maaf Bu, saya potong sedikit. Baik. Dalam arti kata biasa kan orang yang, mohon maaf nih, jual obat, jual herbal, jual suplemen untuk mengkuruskan badan. Benar. Itu kan biasanya selalu menjanjikan, mengkonsumsi ini badan jadi kurus ini. Mohon maaf, Ibu nggak pakai
obat-obatan seperti demikian, Bu? Nah, dulu saya pernah coba. Sampai dengan saya tuh sadar, ini kalau saya berhenti gimana? Ya. Nah, akhirnya saya pikir ini kan bosan pasti ya. Kita konsumsi itu kan pasti ada bosan. Pengganti sarapan, pengganti makan malam, itu terus setiap hari saya merasa jenuh. Masih berapa hari saya udah maaf enek gitu kan, Pak ya. Nah, akhirnya saya belajar, oh ternyata kuncinya bukan itu. Tapi ya benar-benar ya bagaimana cara kita itu bagaimana pola makannya. Semua itu makanan yang benar-benar sehat dari alam. Bagaimana mengkombinasikan antara protein, karbohidrat, serat, semuanya itu yang kombinasi multivitamin itu komplit. Dan itu semuanya ada di alam dan sangat simpel dan bisa hemat. Nggak perlu keluar uang puluhan juta, belasan juta untuk beli konsumsi obat diet yang setelah selesai itu udah melar balik. Nah, akhirnya saya bedah nutrisi, saya baca-baca artikel dari WHO langsung. Ternyata untuk memperbaiki metabolisme itu dari pola makan gizi seimbang, kemudian bagaimana cara kita itu, berapa liter air yang harus diminum juga ada. Berarti ada tata caranya ada semua? Ada tata caranya semuanya lengkap. Oke, singkat Ibu, kira-kira Ibu, dalam waktu 1 bulan lah misalkan, itu bisa turun berapa kilo Ibu? Nah, di awal-awal itu saya kan memang benar-benar concern ya, konsisten banget itu, saya tuh benar-benar fighting untuk menurunkan berat badan itu. Saya sendiri pribadi, itu 1 bulan saya turun 16 kilo. 16 kilo? Langsung, dan itu tanpa efek samping karena saya benar-benar membenahi pola mindset saya. Langsing itu bonus, saya mau sehat. Masya Allah. Itu dia, langsing itu bonus, jadi jangan dikejar kurusnya, itu nggak berhasil. Nanti kurus dikit, makannya salah lagi. Targetnya itu sehat dulu. Karena apa ya, makanan-makanan yang selama ini kita konsumsi dengan pola masak yang salah misalnya, penggorengannya itu dengan minyak berulang-ulang, itu yang justru jadi bikin bibit penyakit degeneratif di dalam tubuh. Jadi bonusnya langsing itu, sebenarnya tuh ya langsing itu ya bonus aja, sehatnya dulu. Kalau kita makannya udah bener, otomatis you is what you eat gitu. Kamu itu bentukan apa yang kamu makan. Jadi kenapa ibu-ibu, kenapa setelah melahirkan justru melar gitu ya? Ya itu karena memang dengan stresnya, itu juga penting sekali. Oh berarti pikiran stres, juga. Benar, semakin kita tinggi tingkat stres kita, semakin tubuh kita itu defense fat, mempertahankan lemak. Jadi harus dietnya relax. Makannya benar, minumnya tepat, waktu tidurnya juga cukup. Nah, akhirnya begitu saya mempelajari itu semua, saya menerapkan ke diri saya, turunlah 16 kilo sebulan. 16 kilo Dan itu benar-benar semua hasil cek darah saya itu normal semua. Hanya dalam waktu 1 bulan saya Masya Allah banget, saya bilang ya Allah bersyukur saya bisa menemukan ini inspirasi buat teman-teman yang obesitas di sekitaran saya. Akhirnya itu mau tahu nih, ya udah. Oke, Ibu, ini kan sudah berjalan berapa tahun Ibu mengendalikan ataupun sebagai owner tadi komunitas tadi. Sudah berapa orang yang sudah Ibu bimbing hingga menjadi berat yang ideal? Oke, baik. Jadi kita itu terbentuk itu tanggal 1 Oktober 2021. Dan sepanjang sampai dengan hari itu sudah lebih dari 2.000 alumni kita. Yang itu 80% itu berhasil tanpa efek samping. Kenapa 20%-nya itu nggak berhasil? Karena mereka itu tidak konsisten. Nggak istiqomah dia. Iya, tidak istiqomah. Jadi semua itu kembali ke diri sendiri. Mindset-nya dulu dibenerin. Oke, gitu. Saya penasaran Ibu, bagaimana metode-metode atau gambaran metode yang untuk membuat turun berat badan ini, tapi kita tahan dulu, kita harus rehat dulu nih. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Menarik kita ngobrol bareng Ibu Heni di kesempatan kali ini. Untuk itu tetap setia bersama kami di Muslim Inspiratif bersama Universitas Batuta. Ya pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif spesial bersama Universitas Batuta. Masih bareng ya Ibu Heni, salah satu dosen di Universitas Batuta. Dan kita tadi masih ngobrol berkaitan dengan ya pola sehat, ya diet sehat nih ala Ibu Heni. Bu, ini luar biasa nih.
sudah sekitar berapa tahun Ibu tadi komunitasnya? Dari 2021. 2021, berarti sekitar kurang lebih 3 tahunan. Iya. Dan sudah membimbing sekitar 2000 Iya. Pasien obesitas ya mungkin bisa dibilang. Benar. Iya. Dan mohon maaf ini kan tadi kalau cerita Ibu kan 1 bulan itu bisa turun sampai 16 kilo. Iya. Apakah ini nggak termasuk yang kategori diet ekstrim Ibu? Nah, jadi gini. Kalau seandainya dibilang itu diet ekstrim, kalau nutrisinya tidak tercukupi. Dan ada salah satu kebutuhan tubuh berupa karbohidrat, ataukah lemak, ataukah protein yang hilang. Itu baru namanya diet ekstrim. Tapi di pola makan gizi seimbang ini, saya tekankan sekali lagi. Kebetulan saya juga sudah komunikasi dan konsultasi dengan dokter spesialis nutrisi. Terbaik di Medan, alhamdulillah. Nah, itu dapat support luar biasa dari beliau. Nah, karena pola gizi sehat, gizi seimbang ini semua kebutuhan tubuh tercukupi dan di dalam panduan, di dalam pantauan yang ahlinya itu aman. Kenapa saya bilang begitu? Banyak kan yang kita makan ini itu justru tidak dibutuhkan tubuh dan menjadi sampah. Tapi di dalam Slim and Health Community ini saya memastikan semua yang masuk, semua yang dimakan itu adalah yang memang dibutuhkan tubuh semuanya. Jadi kalaupun turun berat badannya, yang saya pastikan kembali itu yang turun itu lemak, bukan airnya. Bukan ototnya. Karena apa? Karena memang sudah dipelajari dan berdasarkan jurnal. Gitu. Tapi walau bagaimanapun, tetap saya sarankan jangan terlalu ekstrim turunnya. Bukan berarti SHC ini diet ekstrim, bukan. Tapi ekstrim turunnya. Karena ya, kalau dari obesitas tiba-tiba turun banyak itu kan gelambir ya Pak ya. Iya, gitu. betul. Maksudnya ya udah biasa aja. Ibaratnya jangan di awal-awal heboh mau diet, udah hilang makan balik ya. Langsung, yang penting konsistennya. Biarlah 2 kilo seminggu, 1 kilo seminggu, tapi terus. Kenapa? Pola hidup yang diperbaiki. Habitnya yang dibetulin. Jadi langsing itu bonus. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ini hanya berpengaruh kepada wanita saja atau laki-laki juga bisa mengikuti pola Ibu? Sama, laki-laki perempuan sama. Kenapa saya concernnya sama cewek-cewek? Ya karena memang saya juga membatasi gitu ya, biar nggak ya kan, biar nggak kemana-mana lah gitu ya kan Pak. Jadi semuanya, jadi pola makan gizi seimbang ini ya untuk dikonsumsi ya manusia, mau laki-laki mau perempuan sama. Hanya bedanya kebutuhan kalori laki-laki lebih besar. Jadi laki-laki ini harus makan lebih banyak. Dalam arti kata makan sehatnya yang lebih banyak daripada perempuan. Begitu. Jadi semuanya tuh bersumber dari pola makan gizi seimbang semuanya. Karbohidrat, protein, lemak baik semuanya. Makro mikronutriennya harus tercukupi. Aman, dietnya aman, penyakit degeneratifnya jauh. Masya Allah, luar biasa. Oke Ibu, ini karena mungkin keterbatasan waktu kita, jadi mungkin saya mau tahu sih gambar-gambarannya bagaimana cara pola hidup sehat plus dapat bonus langsing ini Bu. Oke. Mungkin dari pola makannya apakah sama dengan masyarakat Indonesia yaitu 3 kali sehari atau mungkin agak berbeda ini? Mungkin seperti orang-orang Arab mungkin 2 kali aja atau 1 kali cukup atau bagaimana ini Bu? Oh, justru kebalik. Justru di Slim and Health Community ini makannya 5 kali sehari, Pak. Lebih banyak ya Bu? Iya, lebih banyak makannya, tapi dengan apa yang masuk ke mulut itu beda. Jadi pagi jam 7 kita sarapan, jam 9 kita snack pagi, jam 12 makan siang, jam 3 snack sore, jam 6 terakhir makan malam. Dengan catatan kita tidak konsumsi tepung. Karena mengandung gluten dan berbahaya, itu tidak baik bagi kesehatan. Kemudian minyak goreng, itu skip. Oke, sebelum kita ke pola makannya, pantangan-pantangannya dulu nih kita bahas ini Bu ya. Oke, tadi Ibu sempat sebutkan pertama adalah tepung-tepungan. Iya, tepung-tepungan. Itu tidak boleh. Baik itu tepung terigu atau tepung. Iya, semua tepung. Itu menghambat proses diet. Sangat menghambat. Kemudian yang kedua itu gula putih ya. Gula putih. Gula aren juga sangat tidak kurang saya sarankan. Sebaiknya gula itu hanya dari buah, dari manisan buah. Jadi kalau kepingin manis-manis minum jus lah. Gitu. Karena gula putih itu ya kalau dari segi kedokteran aja gula itu justru makanan sel kanker loh Pak. Makanya kenapa orang-orang yang sakit itu kanker itu tidak boleh dulu kena asupan gula. Karena gula itu tidak baik untuk kesehatan sama sekali. Yang paling besar nilai gula adalah di dalam nasi. Makanya di Slim and Health Community pagi itu tidak konsumsi nasi dan makan malam. Tidak konsumsi nasi. Nasi itu 1 kali di siang hari.
itu bebas makan tapi tidak digoreng. Ayamnya itu ayam panggang misalnya. Kemudian itu ada takarannya semua. Ada takarannya. Jadi karbohidrat itu dimakan siang itu sebesar kepalan tangan. Kemudian sayurnya sebesar tangkup tangan. Oke, sebelum jauh di situ Bu, kita balik lagi ke pantangan tadi Bu ya. Kemudian tadi ada tepung, kemudian minyak-minyakan juga Ibu sebutkan minyak tadi. Goreng. Minyak goreng nggak boleh? Iya. Berarti anti minyak? Kami anti minyak. Sama satu lagi santan. Oh, berarti mau minyak goreng naik berapapun nggak perlu demo kita Bu ya? Benar. Iya, nggak apa-apa, karena memang itu nggak baik untuk kesehatan. Berarti tetap ada solusi dari menghilangkan tadi gula. Iya. Kan bisa dikatakan minyak goreng, gula itu kan makanan pokok kita sehari-hari gitu. Oke, kita kembali ke tadi pola makan sehatnya. Pagi, sarapannya apakah ada aturannya? Harus ini kah atau apa? Iya, baik. Jadi saya kasih bocoran ini tentang bagaimana pola makan kami itu di Slim and Health Community yang bisa menghasilkan ribuan orang alhamdulillah per hari ini. Iya. Itu kalau pagi itu kita tidak makan karbohidrat itu jenisnya apa? Seperti nasi. Nasi itu kan makanan berat, ya kan? Itu bisa dicerna itu di siang hari. Jadi kalau pagi itu fokus sama protein dan serat saja. Contoh, 2 butir telur ditambah selada, tomat, timun, atau 2 slice roti gandum misalnya, ditambah dengan telur mata sapi yang dimasak teflon. Ya nggak apa-apa kalau memang mau pakai saus dikit nggak apa-apa. Biar dietnya juga tetap enak ya. Jadi jangan terlalu pantang banget gitu, nanti stres malah nggak bisa kurus, Pak. Makin gendut. Iya. Kemudian itu pagi kena protein ya. Nah kemudian di jam 9 pagi itu kita bisa cemilannya itu buah-buahan, tetap harus masuk. Jadi 2 jam, 3 jam sekali lambung tetap menggiling dan udah ratusan orang sembuh dari GERD dan asam lambung. Wow. Kebalik. Jadi kalau orang takut diet, takut asam lambung, yang asam lambung justru sembuh di kita. Benar, itu benar terjadi dan berarti itu bisa sekaligus ya dengan mengobati asam lambung bisa jadi diet juga. Banyak yang udah sembuh, bukan hanya asam lambung, asam urat, asam lambung, kolesterol, darah tinggi, penyakit degeneratif, bahkan yang udah hampir jantung koroner itu pola makan itu di kita. Itu karena memang membenahi seluruhnya. Memang itu pola makan ini tidak untuk genre apapun, tidak untuk usia berapa, semua usia ya memang butuh seperti itu. Harusnya itu makan sehat gitu. Berarti usia-usia tua pun kalau kita mau menurunkan berat badan itu bisa? Bisa. Makanya harus konsultasi lagi ke saya, nanti ada list yang harus diisi, apa penyakitnya, segala macamnya. Kemudian kan juga kita kan dibantu pantau oleh dokter spesialis nutrisi. Untuk kisah-kisah case berat, contohnya ada jantung koroner atau segala macam, kita akan arahkan ke dokter dulu. Baru nanti dokter akan lempar ke kita bagaimana. Berarti sudah ada kerjasama dengan dokter spesialis juga. Dengan dokter spesialis. Oke, menarik Ibu ya. Insya Allah nanti di segmen yang terakhir kita akan bahas bagaimana cara konsultasinya, dan tadi kita baru sampai makan duha lah kalau Islam ya. Iya, belum sampai ke makan siang, kemudian makan sorenya belum. Insya Allah nanti kita lanjut lagi nih. Baik. Namun kita harus rehat dulu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Ibu Heni, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta dan masih bersama Ibu Heni. Dan Ibu, tadi kita ngobrol kita sampai ke makan duha tadi, pola makannya. Nah, tadi Ibu katakan bahwasannya di situ bisa cemilan yaitu buah. Apakah buah itu semuanya bagus Ibu atau hanya buah-buah tertentu yang boleh dikonsumsi dan ada buah yang dilarang gitu Bu? Misalkan buah kuldi kayak Nabi. Buah kuldi ya. Iya. Jadi pada dasarnya semua buah itu kan alami dan baik. Tapi kalau memang kita itu sedang berniat untuk menurunkan berat badan, pastinya buah-buahan yang tinggi gula itu di skip dulu, Pak. Contohnya apa? Semangka. Semangka itu untuk indeks glikemiknya itu tertinggi untuk kalangan buah. Tapi itu biasa digunakan. Iya, benar. Tapi semangka jangan dulu. Kemudian atas arahan dokter spesialis nutrisi kita juga itu, saya pun kemarin itu 2 tahun yang lalu tuh baru tahu ilmunya, ternyata pisang juga.
Pisang juga itu jangan dulu dikonsumsi untuk yang mau benar-benar turun berat badan cepat. Karena dia bintik hitam di pisang itu mencerminkan kadar gulanya. Semakin banyak bintik hitamnya itu semakin tinggi gulanya. Nah, jadi ada ilmunya. Makanya kenapa di Slim and Health Community ini, di dalam komunitas saya ini yang kita itu mengajarkan, membimbing para wanita Indonesia itu di dalam kelas online, itu semuanya banyak sekali syarat akan ilmu. Jadi setiap hari itu kita ada edukasinya, Pak. Edukasi apa yang boleh dimakan, yang mana yang jangan dulu. Kemudian kalau seandainya termakan nih, nggak sengaja lagi nyuapin anak kemakan nih mie goreng 4 sendok. Mereka konsultasi ke saya bagaimana cara membakarnya dan bagaimana cara menebusnya dengan olahraga apa. Berarti itu semua ada ilmunya. Berarti nggak usah dimuntahin. Jangan. Ada cara menebusnya, menebus dosa gitu. Gitu ya. Iya, Oke. benar. Kemudian setelah makan di waktu duha tadi, kemudian ke siang jam 12 tadi Ibu sampaikan. Nah, itu konsumsinya apa itu? Apakah boleh nasi ini biasanya kan kalau nggak kena nasi nggak makan. Iya benar. Jadi kalau untuk dimakan siang justru wajib makan karbohidrat. Baik itu nasi, boleh itu kentang. Nah ada juga yang peserta kita yang bosan itu makan jagung. Jagung itu jenisnya karbo. Jadi nanti diajarkan di dalam komunitas kita itu apa-apa jenis karbohidrat, apa-apa jenis protein, bagaimana cara mengolahnya itu paling penting, Pak. Jangan ayam itu sehat, dada ayam, tapi digoreng dengan minyak yang udah hitam. Manfaatnya kalah dengan racun yang ditimbulkannya, begitu kira-kira. Jadi kalau untuk makan siang itu wajib makan protein hewani, protein nabati, karbohidrat, kemudian serat. Ya gitu dia. Oke, siang. Ya, kemudian masuk jam berapa lagi? Jam 3 itu snack lagi. Snack lagi, kenapa kita ada snack di 2 kali? Jam 9 pagi biar pas makan siangnya itu nggak kalap. Diganjel dia di jam 9 pagi. Dan lambung ini kan dia sehat dia kalau terus menggiling. Dan itu mempercepat metabolisme juga. Nah kemudian di jam 3 tadi, snack sorenya itu sama seperti pagi. Boleh itu buah, boleh itu sayur, atau pilihan dari protein. Misalnya tempe yang dikukus, kemudian dibacem, tapi kecapnya jangan terlalu banyak karena manis ya. Yang seperti itu. Kemudian makan malam terakhir itu di jam 6 sore. Berarti makan malamnya jam 6 sore? Jam 6, terakhir sekali. Setelah itu nggak boleh makan lagi? Iya, makanya cepet tidur, biar nggak lapar. Pertanyaannya, kalau seandainya lapar gimana? Mengganjalnya itu tetap dengan buah atau sayur. Jangan nasi lagi, ini lapar yang dicari kebab, Pak. Kebab itu kalorinya lebih besar daripada nasi biasa normalnya gitu. Itu bukan makan ringan, apalagi martabak ya. Martabak itu kalau kita nanti belajari juga tentang kalori itu berapa. Begitu dia. Oke, berarti tadi gambaran pola makannya seperti itu dan gambaran makannya seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana cara bergabung ke komunitasnya, Bu? Oke, baik. Jadi kita ada Instagram bagi teman-teman sehat yang mau mendaftar, itu bisa klik di IG kita, Slim and Health Community. Nanti itu ada klik link di bio-nya, kemudian nanti langsung ada yang harus diisi. Nanti akan saya balas. Begitu, nanti akan saya arahkan selanjutnya bagaimana. Itu yang perlu dipersiapkan adalah timbangan digital dan meteran, juga mental. Mental ya? Iya, kalau mindset nanti pelan-pelan kita rubah. Mental itu paling penting. Karena ada teman-teman kita yang belum diet udah duluan sakit, udah ketakutan. Ngapain gitu? Kita mau sehat kok takut ya kan? Nah gitu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Mohon maaf ini Bu, mohon maaf. Apakah gabung ke komunitas tadi kan ada konsultasi? Apakah itu gratis atau ada biayanya? Ibu? Oke, baik. Jadi saya tahu kebutuhan wanita-wanita Indonesia. Nah, saya di sini itu hadir untuk membantu wanita-wanita Indonesia itu bisa langsing, dapat ilmu yang nggak muluk-muluk, ya, dapat ilmu yang nggak muluk-muluk, yang memang itu real berdasarkan jurnal, dan itu tidak mahal, bahkan bisa menghemat biaya beli minyak setiap bulan itu. Kita hanya pungut biaya cukup 150.000 aja, itu sudah sebulan kita pantau makannya, bebas konsultasi. Di situ juga kita berikan bonus olahraga apa yang bisa dilakukan berdasarkan bentuk tubuh masing-masing.
Oh, berarti tergantung tubuhnya, olahraganya juga berbeda. Usia juga berbeda. Usianya berapa, bentuk postur tubuhnya, dengan berat berapa itu nggak bisa sembarangan. Makanya dibutuhkan yang namanya coach. Jadi teman-teman di komunitas kita itu memanggil saya Coach Henny. Masya Allah. Begitu dia, Pak. Oke, berarti biayanya 150. Itu kan murah banget deh, Ibu. Jadi itu pun tidak itu akan saya kembalikan kepada peserta lagi. Bagi peserta dengan progres turun berat paling banyak itu, dengan susut lingkar pinggang paling banyak itu, saya kasih hadiah emas murni. Insya Allah. Jadi target saya itu memang ingin membahagiakan wanita-wanita Indonesia itu yang jangan percaya mitos lagi. Di dalam ilmu diet saya itu kita akan share mana yang mitos, mana yang fakta. Ada yang bilang minum air es itu gendut. Benar. Yang bikin gendut itu bukan air esnya, sirupnya, Pak. Iya, gulanya. Mau minum segentong mah nggak apa-apa, karena dia 0 kalori. Oh, pantesan teman saya suka mesen es kosong gitu. Nah, bener. Itu saya banget. Gitu. Itu es kosong itu nggak bikin gendut. Aman nggak ada. ya? Itu aman. Jadi banyak sekali mitos yang saya dengar itu jadi agak lucu gitu. Oh, ternyata banyak yang teman-teman kita yang baru tahu. Loh, ternyata ini bukan makanan ringan. Iya. Kalau Bapak tahu, itu 6 keping kerupuk udang itu udah hampir kalorinya dengan nasi putih, Pak. Makan nasi sekalian aja daripada ngemilin kerupuk stopless ya. Ngemilin kerupuk stopless itu lebih gede lagi kalorinya daripada makan nasi padang 2 bungkus. Masya Allah. Itu dia. Jadi banyak ilmu yang bisa kita ini. Oke, berarti begitulah cara Ibu ya, pola hidupnya dan pola makannya, dan gabung ke komunitas itu juga ya bisa dikatakan tidak mahal, terjangkau, dan itu kembali kepada diri kita juga. Iya, benar sekali. Oh, luar biasa. Oke, terakhir mungkin Ibu, motivasi buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk gabung ke komunitas kita, untuk bisa beranilah untuk gabung dan jadi yang sehat dan kurus. Oke, baik. Silakan. Jadi motivasi saya itu buat semua wanita-wanita Indonesia, itu coba kita berpikir jangka panjang. Siapa sih yang nggak mau di umur 60 tahun misalnya masih bisa hiking, ya kan Pak? Masih bisa naik gunung. Siapa sih yang mau umur 50, 45 udah duduk di kursi roda? Nauzubillahi min zalik. Semua itu adalah cerminan dari pola makan kita dari sekarang. Jadi bukan penyakit degeneratif yang kita alami di masa tua itu bukan dari pola makan yang baru, tapi pola makan kita dari muda tuh. Bagaimana dia itu mengendap di dalam tubuh. Jangan menyesalnya terlambat. Penyesalan selalu datang belakangan ya. Kalau di awal pendaftaran ya. Itu dia. Oke, terima kasih Ibu. Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali, namun waktu kita sudah habis. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kami ucapkan terima kasih atas segala ilmunya. Semoga saja ini bisa memotivasi dan memberikan inspirasi buat masyarakat, terkhusus bagi wanita akhwat di Indonesia. Iya, insya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan langsung kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.